warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, segala alam, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, para penasihat, para pengurus Musyawarah Al-Ikhlas dan jamaah Musyawarah Al-Ikhlas. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih. Semakin lama semakin busuk. Insya Allah pahalanya adalah surga. Dan kita sebenarnya patut disyukuri kita bisa sholat tarawih dengan damai, dengan nikmat, dengan bahagia. Karena apa? Dalam sejarahnya itu ajaran Islam itu pertama datang ke Indonesia di Aceh itu abad ke-8. Ini dibawa oleh orang-orang Syiah dari Irak ya. Jadi beliaunya lewat lautan selama sekian tahun baru sampai. Nah, di sanalah mulai didirikan sholat tarawih. Nah, dalam hal ini proses penyebaran Islam dalam bentuk mendirikan kesultanan. Kalau di Jawa namanya kerajaan, sana sultan. Maka dari membuat kerajaan di mana rajanya Islam, maka rakyatnya juga Islam. Mereka datang dengan menggunakan perahu dari kayu. Kemudian setelah itu Islam menyebar di Aceh. Kemudian pada abad ke-12 itu Kediri itu abad 12 zamannya Raja Jayabaya. Maka disitulah ada para sufi datang yang terkenal dengan nama Syekh Wasir Pangeran Mekah. Beliau berdakwah di sana dan menjadi guru dari Raja Jayabaya. Nah, saya menulis buku itu bahwa sebelumnya kan terjadi polemik ya, bahwa gurunya Raja Jayabaya ini siapa atau Syekh Wasir ini siapa, sehingga terjadi demo-demo. Kemudian saya diundang, saya mengadakan seminar. Akhirnya ada sepakat bahwa Syekh Wasir Pangeran Mekah adalah guru dari Jayabaya, dengan data-data bahwa Raja Jayabaya itu terkenal dengan ahli nujumnya, ramalan, Joko Jayabaya. Itu ternyata dari siapa? Gurunya adalah dari Syekh Wasir. Kemudian Islam berkembang lagi, datang 200 tahun kemudian dari abad 12 ke abad 14 ya, dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dari Campa itu dekat Kamboja dan Vietnam. Di sana beliau ini adalah putra raja, tapi kerajaan Campa itu dihancurkan oleh kerajaan Anam. Vietnam itu akhirnya putra-putra raja ada yang lari ke Brunei, ada yang lari ke Thailand, yang Sunan Ampel ke Jawa bersama rombongan. Mereka menggunakan dalil sebenarnya, para penyebar agama itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal taquminkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Dan adakanlah sekelompok umat untuk mengajak kebaikan dan mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan inilah yang sebenarnya yang dibawa oleh kelompok-kelompok ini. Jadi penyebar agama Islam itu tidak banyak kayak sekarang ini, tetapi ada kelompok-kelompok. Nah, bagaimana penyebaran agama Islam pada zaman Wali Songo? Ini pendekatannya adalah pendekatan budaya, pendekatan halus, jadi tidak dengan pedang.
Kalau di Spanyol itu dengan menggunakan pedang. Dulu Spanyol itu Islam ya, karena menggunakan pedang akhirnya Islam hilang juga. Nah, pendekatan Sunan Ampel kemudian diteruskan oleh ini apa? Oleh anak-anaknya itu dan sukses tanpa dengan ini kekerasan. Misalnya di situ ada doa pakai sesaji tapi doanya Islam. Terus gelarnya apa? Gelarnya adalah raden. Jadi pada zaman Sunan Ampel itu sebenarnya tidak gelar penyebaran Islam adalah raden. Kenapa sampai ada Sunan? Itu gelar pada zaman kerajaan Solo. Jadi mereka menggunakan memanggilnya Sunan Ampel. Jadi menghilangkan nama asli. Nama aslinya kan Raden Ali Rahmatullah. Terus Raden Qasim Sunan Derajat. Jadi dihilangkan nama aslinya tapi nama tepatnya seperti itu. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya agama Islam dengan munculnya kerajaan Pajang, runtuhnya kerajaan Demak, maka gelar Islam diganti dengan Syekh. Di situ yang berkuasa paham Islamnya adalah Syekh Siti Jenar, Syekh Jampur. Jadi selama kerajaan Pajang sampai Mataram ini pahamnya adalah paham Wahdatul Wujud seperti itu. Kemudian setelah Mataram runtuh, maka gelar penyebar agama Islam itu adalah namanya Kiai. Ini berbeda dengan zaman Siti Jenar. Kalau murid Siti Jenar itu namanya Ki Ageng Pengin, Ki Ageng Pirosobo, Ki Mangir. Ini murid-muridnya Siti Jenar. Tetapi bagi murid-muridnya Sunan, Raden-Raden itu bergelar nama Kiai, Kiai. Ini adalah nama gelar. Nah, pada perkembangan selanjutnya, pada zaman Belanda, maka para kiai ini banyak penekanan Bapak Ibu, sehingga proses sholat tarawih itu tidak lagi di kota. Kalau dulu kan di kerajaan ramai, akhirnya mereka ada di desa, di pegunungan. Nah, seandainya para kiai ini tidak ke desa, tidak pegunungan, maka di desa dan pegunungan itu orangnya masih abal, Islamnya belum banyak. Ya seperti saya melakukan penelitian di Bali, yang Islam itu hanya di kota, tetapi di daerah pegunungan itu masih Hindu. Kenapa demikian? Karena penyebar agama Islam tidak ada yang ke daerah pelosok ke pegunungan. Kemudian selanjutnya dalam penyebaran Islam yang dilakukan oleh para kiai, para santri ini menjelang kemerdekaan sampai tahun 1955 ini banyak mengalami penekanan karena ada paham komunis, ada paham bid'ah, ada paham Wahabi. Jadi terjadi pertarungan paham. Terus bagaimana cara menangkal paham-paham ini? Maka para santri-santri itu dibekali oleh zikir. Setiap sholat, habis sholat 5 waktu adalah zikir. Setiap subuh ya, kan ada ini Bapak Ibu, setiap subuh itu ada ini unut ya. Itu kan dalam rangka untuk membentengi para santri-santri. Karena apa? Karena dalam proses penyebaran Islam misalnya ya Hasyim Asy'ari itu pesantrennya dibakar, terus kayak Ahmad Dahlan musolanya akan digusur. Ini pada zaman itu, dan hal seperti itu juga menimpa dari kakeknya kakek saya. Kakek saya itu
Banyuwangi ya, dari pesantren Tubuhun Gresik ke Banyuwangi dalam rangka menyebarkan Islam. Itu rumahnya dibakar, orangnya dibunuh. Dan itu kakek saya, namanya Haji Mawardi. Kalau dulu kan orang naik haji kan ada sedikit, paling satu kecamatan satu, itu kalau dulu. Terus bagaimana kakek saya, Kiai Sodik, itu disantet tidak mempan. Kalau habis sore kan ada mengaji di rumah saya. Itu Belanda itu kan mendatangkan santet-santet dari luar pulau. Jadi banyak sebenarnya bukan daerah santet. Itu untuk mencatat penyebar Islam yang mereka itu dari santri-santri, tapi tidak mempan. Kenapa tidak mempan? Karena para santri itu sudah dibekali logiknya. Yaitu saya kan tadi Allah subhanallah alhamdulillah. Nah, kakek saya itu rumahnya ini mau diserbu Belanda, mau diserbu mau diserbu orang PKI, tidak bisa masuk. Karena apa? Istilahnya ada ini tumbal itu. Jadi ketika Belanda mau masuk, menyerbu, PKI mau menyerbu, terlihat apa? Mereka tahu-tahunya tidur di latar. Jangan dulu kan latar banyak. Akhirnya dibangunkan semua. Nah, ini berarti apa? Perjuangan dakwah umat Islam pada saat itu begitu berat sekali. Tapi sekarang perjalanan dakwah, orang-orang dakwah enak, bisa tertawa, bisa bergurau, bisa masuk TV, bisa seperti ini, jadi tidak ada masalah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu mari kita tetap terus melakukan sholat tarawih di mushola Al-Ikhlas ini, sehingga kita mendapatkan kegembiraan dan kita mendapatkan pahala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.